Seorang dokter memiliki peran dalam menentukan dan menegakkan diagnosis pasien sehingga dapat memberikan terapi dan manajemen yang sesuai sehingga dapat menjadi penunjang kesembuhan pasien. Dalam penegakan diagnosis, seorang dokter harus mengikuti prosedur yang berlaku dan sebisa mungkin tidak sampai melukai atau membahayakan pasien. Hasil diagnosis harus disampaikan dengan cara yang benar sehingga tidak menimbulkan pengertian yang salah pada pasien. Sesuai skenario di atas, seorang dokter harus mampu mengenali gejala demam berdarah yang dialami pasien sehingga dapat menegakkan diagnosis dan memberikan terapi dan edukasi yang sesuai sehingga pasien bisa cepat sembuh. Dokter tidak hanya berperan dalam mengobati pasien, namun juga berperan dalam memberikan advokat di bidang kesehatan, memberikan edukasi, memberikan support bagi pasien, serta menjelaskan secara detail terkait tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien sampai pasien tersebut mengerti. Selain itu, peran profesi dokter di kolaborasi IPA juga dituntut untuk dapat bekerja sama secara efektif dengan profesi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, dengan adanya dokter dalam suatu kolaborasi profesi, diharapkan diagnosis yang telah ditegakkan bisa menjadi awal dari proses kesembuhan dan perawatan yang baik bagi pasien. Dalam dunia kesehatan, psikologi memiliki beberapa peran, di antaranya, satu, meneliti dan memahami tentang kejiwaan dan karakter manusia yang begitu beragam, dua, melakukan pencegahan, mendiagnosis, dan mengetahui penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, ketiga, mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit, keempat, memodifikasi perilaku seseorang atau memberi terapi, dan yang terakhir, membantu mengambil suatu keputusan atau perilaku sebagai proses penyelesaian masalah. Ada juga peranan psikologis terkait dengan hubungan interpersonal manusia, yaitu yang pertama dapat meningkatkan intervensi, di mana intervensi tersebut dapat dilakukan secara sosial, baik itu sosial maupun perseorangan, untuk meningkatkan perilaku sehat maupun juga mengembangkan perilaku-perilaku yang diinginkan. Dan dari intervensi ada pula konseling, yang dimana konseling dilakukan secara individu tersebut untuk menerapkan perilaku sehat juga, serta mengembangkan lagi perilaku tersebut dan bisa menetapkan perilaku sehat secara tetap. Seorang ahli kesehatan masyarakat saat berperan dalam hal promotif dan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam skenario 1, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang ahli kesehatan masyarakat adalah melakukan promosi kesehatan dan proteksi spesifik melalui edukasi terkait pencegahan DBD dan melakukan fogging secara berkala di masyarakat. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mempunyai peran strategis dalam mengubah perilaku masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif. Dalam kasus ini, seorang public health sebagai garda terdepan dalam bidang kesehatan dapat melakukan suatu edukasi terhadap masyarakat agar mau untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan upaya-upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan. Seorang farmasi memiliki peran sentral dalam manajemen obat, mulai dari inventory hingga penyerahan obat kepada pasien. Farmasis juga memiliki peran dalam screening obat seperti dosis obat, interaksi obat, hingga efek samping yang dialami oleh pasien. Seorang farmasi juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang obat dan dapat memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat. Farmasis dapat bekerja sama dengan profesional kesehatan lain untuk memberikan pendidikan yang komprehensif kepada pasien. Farmasis dapat berkontribusi dalam penelitian dan evaluasi mengenai efektivitas pengobatan. Farmasis dapat menganalisis data obat, menyelidiki penggunaan obat yang efektif, dan mengevaluasi hasil dari pengobatan pasien. Dalam skenario yang pertama, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang farmasis atau apoteker untuk menyelesaikan mengenai permasalahan yang terdapat pada skenario tersebut. Yang pertama yaitu farmasis dapat melakukan pemeriksaan obat apa saja yang sudah dikonsumsi pada pasien dan mengevaluasi mengenai keamanan dan keefektivitasannya. Yang kedua yaitu melakukan konseling kepada nenek atau wali orang tuanya tentang penggunaan obat yang harus diberikan kepada cucunya atau pasien. Yang ketiga yaitu farmasis juga dapat melakukan monitoring terhadap terapi obat yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa obat yang diresepkan dikonsumsi sesuai dengan arahan.
Peran kedokteran gigi sebagai profesi dokter gigi dalam kolaborasi IPE, dokter gigi berperan dalam mendeteksi penyakit dan mendiagnosa masalah pada penyakit gigi ataupun mulut. Pada kasus ini diketahui bahwa pasien mengalami gusi berdarah dan gigi berlubang. Pemeriksaan ke dokter gigi dapat mendeteksi dan mendiagnosa pasien mengalami karies dan gingivitis. Karies dan gingivitis pada kasus ini disebabkan oleh adanya akumulasi plak. Plak yang mengandung sejumlah besar bakteri dapat menyebabkan peradangan pada jaringan gingiva sehingga menimbulkan gusi berdarah. Nah, dokter gigi juga berperan sebagai tenaga kesehatan yang merawat, mencegah, dan merestorasi permasalahan yang mempengaruhi mulut dan gigi. Nah, dalam kasus ini, dokter gigi perlu merawat dan merestorasi karies dan gingivitis dari pasien. Lalu yang terakhir, dokter gigi berperan dalam mendidik masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Dalam kasus ini, peran sebagai dokter gigi yaitu harus memahami keterkaitan antara lesi yang ada di rongga mulut dengan penyakit sistemik. Hal ini dikarenakan dengan mengetahui hal tersebut, itu dapat membantu untuk menentukan perawatan yang lebih awal bagi pasien serta perawatan yang lebih memadai sehingga mengurangi terjadinya resiko yang berkepanjangan. Peran seorang perawat dalam pendidikan interprofesional yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, baik asuhan keperawatan mandiri, delegasi, maupun kolaborasi kepada keluarga dan pasien. Lalu berdasarkan kasus pertama, asuhan keperawatan mandiri yang dapat diberikan seperti peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai penyakit hingga membantu personal hygiene pasien. Untuk asuhan keperawatan delegasi yang dapat diberikan seperti pemberian cairan intravena, administrasi obat, hingga pengambilan sampel darah untuk keperluan laboratorium berdasarkan instruksi dari dokter. Lalu yang terakhir yaitu asuhan keperawatan kolaborasi yang dapat diberikan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memenuhi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dari pasien. Peran fisioterapi dalam pendidikan interprofesional adalah untuk memberikan kontribusi dalam kerjasama antar profesi dalam upaya menyediakan perawatan terintegrasi dan holistik kepada pasien. Fisioterapi memiliki peran yang penting dalam kasus demam berdarah untuk membantu pemulihan pasien dan mengurangi komplikasi yang mungkin timbul. Yang pertama, manajemen nyeri. Fisioterapis dapat membantu mengurangi nyeri yang dialami pasien melalui berbagai teknik seperti pijatan, mobilisasi sendi, teknik relaksasi, dan juga pemijatan otot. Penanganan nyeri yang efektif dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan mempercepat proses pemulihan. Yang kedua, pemulihan fisik. Fisioterapi dapat merancang program latihan yang sesuai untuk membantu memulihkan kekuatan otot, mengembalikan keseimbangan, dan juga meningkatkan fungsi fisik secara keseluruhan. Yang ketiga, pencegahan komplikasi. Fisioterapis dapat melakukan teknik pernapasan dan latihan batuk efektif untuk mencegah infeksi paru-paru. Yang keempat, mobilisasi dini. Fisioterapis dapat membantu pasien untuk segera bangkit dari tempat tidur dan memulai aktivitas fisik ringan setelah pasien stabil. Dan yang terakhir adalah edukasi pasien. Edukasi ini penting agar pasien dapat melanjutkan perawatan fisioterapi yang diperlukan di rumah dan juga mengurangi risiko masalah fisik yang lebih lanjut.